Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Apakah perayaan Maulid Nabi termasuk bid'ah? Info yang kami terima dari dua orang sumber, yang bernama Guru kami, Al-Ustadz Syafi'i Umar Lubis pada hari Rabu, tanggal 29 Februari tahun 2012. Jam 9.46 banding 16, AM, dan sahabat kami, Jamaah Darus Safa, yang dipimpin oleh Al-Ustadz Mufti, namanya Bapak Usman yang di Simalingkar pada hari Kamis, tanggal 1 Maret tahun 2012 jam 10, jam 11 kurang 27 malam. Mengatakan begini, Wahabi, Salafi memfatwakan bid'ah yang lebih besar dosanya daripada zina, judi, khamar, riba. Dan dosa besar lainnya adalah orang yang memperingati dan menghadiri Maulid Nabi SAW. Hewan yang disembelihnya untuk merayakan Maulid itu adalah najis. Lebih najis lagi daripada babi. Fatwa ini disampaikan di radio SALAFY Roya 756 AM, Bogor. Saya Abi Maulana Syarifuddin mengatakan ini adalah fatwa jahanam yang sangat menyesatkan umat. Belum ada bid'ah yang seperti ini dari sejak zaman sahabat, kecuali hanya orang Salafi Wahabi inilah yang memulainya. Sebenarnya Salafi Bahlul yang telah memfatwakan tentang Maulid ini seharusnya tidaklah ia terlalu ceroboh, tetapi kebalulannya inilah yang membuat ia menjadi demikian. Pembaca yang budiman, Anda jangan terkecoh dengan apa yang telah difatwakan kelompok Salafi tersebut. Sebab pentolan mereka pun memfatwakan bahwa memperingati Maulid Nabi itu adalah hal yang sangat baik. Ini dapat dilihat dalam kitab Ibnu Taimiyah yang berjudul Ihtida'us Siratal Mustaqim wal Muhafa'atu Ashabil Jahim. Hal 297. Telah menjadi kebiasaan manusia melakukan, memperingati maulidnya Nabi petik terbalik. Dan dikatakan baginya itu adalah pahala yang besar. Kalau mereka memfatwakan seperti itu, berarti secara tidak langsung mereka telah membid'ahkan ulamanya sendiri. Kerancuan yang terjadi seperti ini menunjukkan bahwa benarlah apa yang dikatakan Nabi dalam hari Imam Bukhari. Sepeninggalanku kelak, akan ada sekelompok orang yang membaca Quran tidak melampaui tenggorokannya. Mereka membunuh pemeluk agama Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka itu orang yang jauh menyimpang dari rel agama, demikian jauhnya. Seperti anak panah yang tidak mengena pada sasarannya. Sekiranya aku mendapati mereka, pasti akan kuperangi sebagai orang yang durhaka. Hari Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bahkan dalam kitab Fathul Bari Jil 15 Hektolumen 313, disebutkan, Ibnu Umar mengatakan bahwa mereka itu kaum Khawarij adalah manusia-manusia yang paling buruk. Dengan bertitik tolak pada ayat-ayat Quran yang diturunkan Allah tertuju kepada orang-orang kafir, kaum Khawarij mengarahkan ayat tersebut kepada kaum muslimin. Demikian menurut riwayat yang diketengahkan Imam Bukhari. Imam Abu Ya'la mengemukakan sebuah hadits yang berasal dari Huzaifah, bahwa Rasulullah petik terbalik pernah menyatakan, yang aku khawatirkan atas kalian adalah akan adanya orang membaca Al-Quran hingga dilihat orang lain kebagusannya. Ia berbaju Islam, kemudian tertanggal lalu dicampakkannya ke belakang punggungnya. Dan selanjutnya ia mendatangi tetangganya sambil membawa pedang dan menuduh sebagai musyrik. Aku, Huzaifah, bertanya, ya Nabiullah, manakah yang lebih tepat disebut musyrik, yang dituduh atau yang menuduh? Beliau menjawab yang menuduh. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits yang berasal dari Ibnu Umar. Rasulullah petik terbalik mengatakan, barang siapa yang mengatakan, hai kafir, kepada saudaranya, kata-kata itu terpulang kepada salah satu keduanya. Jika tidak,
maka kata-kata itu kembali kepada yang mengucapkannya. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah. Rasulullah petik terbalik bersabda, barang siapa yang memanggil seseorang dengan sebutan, hai kafir, atau dengan musuh Allah, padahal orang yang dipanggil tidak seperti itu, maka panggilan itu terpulang kepada dirinya. At-Tabari dalam Al-Kabir mengetengahkan sebuah hadits berasal dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang baik bahwa Rasulullah petik terbalik memerintahkan, tahanlah diri kalian, jangan menyerang orang ahli la ilaha illallah, yakni orang muslim, janganlah kalian mengkafirkan mereka karena suatu dosa. Menurut versi lain, janganlah kalian mengeluarkan mereka dari Islam karena suatu perbuatan. Inilah kebiasaan Wahabi Salafi, mereka selalu menuding kaum lain yang bukan golongannya. Hadis-hadis di atas tidak pantas ditujukan kepada umat lain selain Wahabi Salafi ini, karena pada merekalah ciri-ciri yang disebutkan Nabi itu. Wallahu a'lam. Mengapa maulid itu diperingati? Kalaulah yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah itu Arifin Siregar, Pade Mukio, atau Wak Alang saja, tentu tidak dibuat orang perayaannya. Akan tetapi karena yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal itu Rasulullah petik terbalik, makanya kami buat perayaannya karena azim kami kepada beliau sekaligus mengagungkan beliau sebagai Rasul yang Tuhan utus kepada umat untuk menyelamatkan umat dari kegelapan akidah dan sebagai wujud syukur kepada Allah atas jasa beliau, kami dapat mengenal Islam ini. Maka untuk supaya mudah dimengerti, kami buat sebuah dialog dengan menggunakan nama Rudi dan Amin. Rudi, adakah dalil yang membenarkan pengagungan ini? Amin, dalilnya dapat Anda lihat dalam surat Al-Hajj ayat 30, begini bunyinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Hajj 32. Rasulullah petik terbalik adalah orang yang sangat terhormat di sisi Allah, dan juga dia sebagai syiar Allah maka mengagungkannya tentu lebih baik kata Allah di sisi Tuhannya, yakni Allah bukan di sisi Salafi Wahabi itu. Karena kebaikan menurut Allah belum tentu baik menurut Salafi Wahabi. Jadi kalau Anda ingin merayakan maulid Nabi, jangan tanya ke orang Salafi, tapi lihatlah dalam ayat ini. Sebab rujukan kita bukan Salafi Wahabi tetapi Quran dan Sunnah. Rudi, orang mukmin itu semuanya sama, untuk apa bedakan? Amin, ya. Benar, tapi kenapa kalian dari kalangan Salafi memandang kami tidak sama dengan sesama kalian? Kalau memang sama, dari mana Anda menyamakannya? Bukankah Allah mengatakan, manusia yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling bertakwa? Sesama kita saja ada bedanya, apalagi antara kita dengan Rasulullah petik terbalik. Perhatikan ayat ini, Al-Ahzab ayat 6. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Perhatikan ayat ini. Kita wajib meninggikan Rasulullah di atas mukmin lainnya. Apakah Anda masih menolaknya? Rudi, tapi ada sebuah hadits yang mengatakan, jangan kalian agungkan aku, hadits itu sahih. Amin, Rat, kalau baca hadits jangan tanggung-tanggung, baca saja semua, jangan takut-takut. Baiklah, mari saya bacakan lengkapnya. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari Muslim, dikatakan, janganlah kalian mengagung-agungkan diriku seperti kaum Nasrani mengagung-agungkan Isa putra Maryam. Yang dilarang Nabi itu adalah pengagungan seperti Nasrani.
Mereka mengagungkan nabinya sebagai Tuhan, sedangkan kita mengagungkannya sebagai Rasul, tentu tidak sama. Tolong pikirkan, jangan asbun. Jadi tidak pantas hadits ini untuk membantahnya. Rudy, apa ada dalil lain yang menguatkannya? Amin, kalau demikian lihatlah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dalam ayat ini kita disuruh menghormati Nabi petik terbalik. Bagaimanakah menghormati Nabi menurut Anda? Rudy, kita mengikuti sunnahnya. Amin, kalau demikian, apakah menurut kalian kami ini tidak mengikuti sunnahnya? Jangan asal jawab, pakai ayat dong. Nah, perhatikan ini. Surat An-Nur ayat 63. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Dalam ayat ini, kita dilarang memanggil Nabi seperti memanggil teman. Karena derajat Rasulullah petik terbalik jauh di atas mukmin lainnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Ahzab ayat 6 di atas. Rudy, ini kan tidak wajib. Amin, bukan masalah wajib atau tidaknya, tetapi dalilnya. Kita sepakat kalau berhujjah harus memakai Quran dan Sunnah. Mengapa pakai yang lainnya? Perhatikan ayat ini. Maka hendaklah bagi orang-orang yang menyalahi perintah nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. An-Nur 63. Perhatikan ayat ini, kita diperintahkan agar hati-hati, karena kalau kita menyalahi perintah Allah akan ditimpa musibah atau azab yang pedih. Bukankah dalam ayat-ayat di atas kita diperintahkan harus mengagungkan Nabi? Kalau memang benar, kenapa kalian melarang kami melakukannya? Siapa yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, kami atau kalian? Inilah Wahabi, mereka selalu menuding tanpa meneliti terlebih dahulu. Ini semua karena mereka telah terlanjur salah memahami ayat atau hadits yang menyebutkan tentang bid'ah. Maka kami sarankan lihatlah kembali tentang bid'ah dalam buku kami ini. Wallahu a'lam. Pesan penulis. Hai saudaraku, jauhilah syaitan dan segala bentuk rayuannya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta carilah rahmat Allah. Dan niatkanlah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mencari rahmat Allah itu. Tetapkanlah diri di dalam iman kepadanya, karena lihatlah betapa banyak orang-orang yang beriman di waktu pagi namun tidak lagi beriman di waktu petang. Taat di waktu siang namun tidak lagi di waktu malam. Pemikiran yang berubah-ubah, kadang baik dan terkadang buruk. Andaikan kita mati dalam keadaan yang buruk, apalah gunanya yang baik itu? Kalaupun kita mati dalam keadaan yang baik, bukanlah yang buruk tidak dipermasalahkan. Kebaikan menutupi keburukan dan keburukan menutupi kebaikan. Maka rasakanlah dari pagi sampai petang, dari siang sampai malam, berapa besar kebaikan yang kita buat dan berapa besar pula keburukan yang kita lakukan, lalu jumlahkanlah dan lihatlah mana yang lebih besar. Maka yang lebih besar itulah menutupi yang kecil. Andaikan kita berbuat baik di waktu pagi, namun kita melakukan kejelekan di waktu sore, bila jelek itu lebih besar, tentulah kebaikan yang telah kita buat itu ditutupi oleh yang buruk. Ini semua dibuktikan dengan ayat suci Al-Quranul Karim surat Al-Kahfi 103. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan
Mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Untuk itu hati-hatilah dengan sesuatu pekerjaan, sebab di ayat itu bukan dikatakan yang haram saja namun yang sia-sia pun bisa juga menghanguskan amalan yang sudah ada dengan sebab-sebab tertentu. Maksudnya, maka nasihat saya sebagai penulis, jangan biarkan amalan yang sudah susah payah kita mengerjakannya hilang begitu saja disebabkan perbuatan yang tiada gunanya. Andaikan dengan berleha-leha kita tetap mendapatkan sorganya Allah, tentu Rasulullah pun berleha-leha bersama para sahabatnya. Lalu, mengapa mereka tidak berbuat demikian? Jawablah dan pikirkanlah. Titik 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 titik. Hai saudaraku, sayangilah diri ini dari murka Allah. Selamatkan jiwa ini dari laknat Allah, sesuaikanlah hidup ini dengan petunjuk Allah. Doakanlah diri dan saudara kita yang lainnya agar dia mendapat hidayah dan janganlah suka mengutuk mereka dengan kata-kata hina, apalagi membencinya. Bila mereka tersesat, maka arahkanlah mereka ke jalan Allah agar kita dan saudara kita selamat dari azab Allah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya. Malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim 6. Hai saudaraku, hati-hatilah kita dalam hal berfatwa. Janganlah kita memberanikan diri dengan alasan yang bukan syar'i. Selamatkanlah lidah ini dengan diam bila kita bukan ahlinya, tetapi jika kita mengetahui dengan dalil dan syariatnya, maka berdakwahlah dengan syariat itu. Selamatkan lidah ini dengan dakwah pula. Yang tak pantas berdakwah bila berdakwah merupakan satu kesalahan. Sebab boleh jadi apa yang dikatakannya itu tidak benar. Yang pantas berdakwah jika tidak berdakwah ini juga salah. Sebab ia telah memendam atau menyembunyikan hukum Allah yang diketahuinya. Hai saudaraku, orang yang sesat itu bukanlah binatang, tetapi dia adalah manusia juga, sama jasmaninya seperti kita, hanya bedanya ada yang dadanya terisi iman, dan ada yang dadanya belum terisi iman. Maka, apalah salahnya kita membantu mereka dengan mengajak mereka kepada kebaikan, harapan kita agar Allah memberikan iman kepadanya sebagai tanda setia kita pada mereka. Dakwahilah mereka dengan kasih sayang dan marahilah mereka dengan kasih sayang, bencilah mereka dengan kasih sayang pula. Dengan membuktikan dalam doa kepada Allah SWT, agar kita dan mereka di dalam satu jalan menuju ridha Allah Azza wa Jalla. Hai saudaraku, taatilah Allah dan Rasul-Nya serta hukumnya, dan lakukanlah kebaikan dalam rangka mencari ridhanya. Harapan saya, doakan penulis juga agar selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nasihat. Medan, Kamis tanggal 20 November tahun 2014. Abi Maulana Syarifuddin bin Husin 081362282557. Bila Anda ingin memetik buahnya dunia, akan mudah mendapatkannya di keramaian. Tapi bila Anda menginginkan akhirat, carilah di kesunyian. Bila Anda membuat pengajian, dahulukanlah kemurniannya daripada banyaknya orang yang mengaji tetapi hanya sebuah wah saja yang tidak ada manfaatnya. Wallahu alam. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Muhammad 19.
Sedikit renungan buat para pembaca. Hidup di dunia ada aturan. Menuju langkah ke arah kanan. Jangan kau sangka ini mainan. Hidupkan hati zikir ke Tuhan. Dunia ini tempat beribadah. Jiran tetangga harus dipapah. Ajaran Allah jangan kau bantah. Agar selamat dunia akhirah. Kalaulah kita ingat-ingatkan. Ciptaan Tuhan sangat indahnya. Mata melihat tiadalah bosan. Ciptaan Allah tiada tandingnya. Wahai saudara, mari merenung. Hidup di dunia tiadalah lama. Usaha apa menjadi untung. Bekal akhirat untuk dibawa. Manusia itu makhluk terindah. Ciptaan Tuhan di dunia fana. Itulah rahmat anugerah Allah. Bagi manusia tahu agama. Bagi saudara-saudaraku yang seiman denganku, janganlah kita habiskan waktu ini untuk bersenang-senang, karena bukanlah untuk itu manusia dijadikan. Waktu kita sehari semalam adalah 24 jam, yang detiknya hanya 86.400 detik, dibagi siang dan malam, dalam 12 jam, siang 43.200 detik. Dan begitu juga dengan malamnya. Anggaplah sehari semalam bagaikan selembar buku yang berisikan 2 halaman. Lalu perhatikan apa saja yang kita tulis di halaman siang, dan apa saja yang kita isi di halaman malam. Hari-hari kita lalui, lembaran pun kita buka, tentu halamannya pun semakin bertambah. Ada satu pertanyaan yang terpenting untuk kita ingat, seberapa tebalkah buku yang kita miliki? Mungkin saja kita hari ini berada pada lembaran dan halaman yang terakhir, hanya menunggu waktu yang beberapa detik lagi. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Wallahu a'lam. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.